Mata pelajaran untuk program keahlian teknik kimia, kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium untuk kelas 11. Yang pertama itu ada analisis mikrobiologi, diajar oleh Ibu Ambarini sebanyak 5 jam, mencakup materi pewarnaan mikroba, total plant count dalam suatu makanan, bakteri coliform, bakteri Escherichia coli, dan bakteri Salmonella yang merupakan pengujian bakteri patogen dalam suatu produk. Dan juga untuk analisa most probable number dalam air. Yang kedua, ada analisis kuantitatif konvensional, ini sebanyak 10 jam. Dibagi dua, yang pertama ada AKK titrimetri yang diajar oleh Ibu Surastini Fitriasi sebanyak 5 jam. Ini mencakup materinya adalah titrasi asidimetri, titrasi alkalimetri, titrasi iodometri, titrasi iodimetri, titrasi permanganatometri, dan titrasi argentometri. Ada AKK gravimetri yang diajar oleh Ibu Wiwit Widiastuti sebanyak 5 jam. Ini mencakup metode penguapan dan pemanasan. Dan ada analisa besi, analisa barium, aluminium, dan lain-lain. Ini melalui metode pengendapan. Yang ketiga, ada analisis proksimat. Ini sama, diampu oleh Ibu Wiwit Widiastuti sebanyak 5 jam. Ini yang diuji adalah kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat dalam suatu produk industri. Yang keempat itu ada analisis kimia instrumen yang diajar oleh Bapak Miftah sebanyak 4 jam. Ini mencakup materi ada potensiometri atau pH, konduktometri, elektrografimetri, polarimetri, dan spektrofotometri. Ini berhubungan dengan instrumen. Yang kelima ada produk kreatif kewirausahaan yang diajar oleh Ibu Ambarini sebanyak 5 jam. Ini berdasarkan produk inovatif yang ada di jurusan analisis pengujian laboratorium, seperti pembuatan sabun, parfum, pewangi, dan lain-lain. Untuk kelas 12, yang pertama, analisis kimia terapan yang diajar oleh Ibu Surastini Fitriasi sebanyak 9 jam. Mencakup materi analisis secara fisika, kimia, dan mikrobiologi dari produk-produk di industri seperti makanan, minuman, farmasi, kimia, air, pertanian seperti pupuk, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis proksimat yang diajar oleh Ibu Wiwit Widiastuti sebanyak 8 jam. Ini mencakup analisa zat aditif atau zat tambahan dalam makanan atau minuman. Terus ada analisa minyak atsiri dan vitamin. Yang ketiga itu ada analisis kimia instrumen yang diajar oleh Bapak Miftah sebanyak 8 jam. Ini mencakup materi analisis kromatografi, ada analisis kromatografi kertas, ada lapis tipis, ada thin layer kromatografi, ada kromatografi kolom, ada HPLC High Performance Liquid Chromatography, dan gas kromatografi. Yang keempat itu ada produk kreatif kewirausahaan yang diajar oleh Ibu Mardiah sebanyak 6 jam. Ini mencakup produk-produk yang ada di jurusan analisis pengujian laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Miftah Faridi, Bapak selaku guru di analisis pengujian laboratorium atau APL dan juga sebagai laboran. Di APL ini kita punya 3 lab dan di masing-masing lab juga punya peraturan yang harus ditaati. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laboratorium gitu. Di sini Bapak akan menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di laboratorium APL. Pertama, ada penggunaan laboratorium tidak boleh lebih dari jam 18.00 atau jam 6 sore. Jadi jika sudah lewat dari jam 6, lab akan ditutup. Dan jangan lupa untuk mematikan alat-alat listrik yang sudah digunakan seperti AC dan juga kipas angin.
Dan juga jangan lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan lab. Kedua, penggunaan laboratorium harus mendapat persetujuan dari petugas laboratorium atau laboran dan juga guru mapel. Jadi tidak sembarangan ya untuk menggunakan laboratorium, harus berizin. Lalu pengguna laboratorium tidak diperkenankan menggunakan laboratorium tanpa pengawasan dari laboran. Jadi siswa yang ingin menggunakan laboratorium tidak boleh menggunakan laboratorium secara sendiri ya, harus didampingi oleh laboran. Lalu pengguna laboratorium harus datang tepat pada waktunya, tidak boleh telat, agar penggunaan laboratoriumnya efisien. Kelima, penggunaan laboratorium hendaknya mengetahui sumber listrik, gas, dan air yang terdapat di laboratorium serta mempelajari cara membuka dan menutupnya. Jadi sumber listrik, air, dan segala macamnya harus kita tahu letaknya agar nanti tidak terjadi kecelakaan kerja. Misal kita menggunakan alat listrik di dekat sumber air atau menggunakan api di dekat sumber gas, itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu pengguna laboratorium hendaknya mengetahui lokasi pemadam api, penyembur air, pemadam api dengan pengaliran air, unit pencuci mata, dan kotak P3K. Istilahnya kita harus mengetahui sumber-sumber alat keselamatan untuk pelindungan diri kita nanti. Biasanya alat penyemprot pemadam ada di depan lab dan juga kotak P3K-nya ada di depan. Lalu sebelum bekerja, pengguna laboratorium harus mengisi agenda penggunaan laboratorium agar terdata siapa yang menggunakan laboratorium pada hari tersebut dan tanggal tersebut. Lalu sebelum bekerja, pengguna laboratorium harus mengisi daftar penggunaan alat dan bahan yang akan dipakai. Jadi jika ada kehilangan alat atau alat yang rusak, kita tahu siapa yang menghilangkan atau merusaknya gitu. Jadi nanti bisa didata dan harus diganti alat yang sudah pecah. Lalu penggunaan laboratorium harus menempati tempat yang disediakan ya. Jadi untuk melakukan percobaan harus di atas meja, tidak boleh di lantai, dan juga harus sesuai penggunaannya. Lalu pengguna laboratorium harus memperhatikan kelengkapan alat dan bahan yang telah disediakan petugas laboratorium di atas meja praktikum. Alat dan bahan yang belum lengkap harus dilaporkan ke petugas laboran. Jadi sebelum menggunakan alat untuk percobaan, kita harus mendatanya sesuai atau tidak dengan percobaan praktikum yang akan kita lakukan. Karena jika kurang, ketika dikembalikan belum didata, nanti kalian dianggap menghilangkan alat dan bahan dari laboratorium. Jadi harus diganti. Jadi sebelum alat benar-benar lengkap, kalian harus mendatanya dan melaporkan jika tidak lengkap. Lalu pergunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ya. Kalau misalkan menggunakan neraca untuk menimbang, bukan untuk melarutkan bahan ya. Lalu periksa baik tidaknya alat yang dipinjam, karena kerusakan menjadi tanggung jawab pengguna. Jadi sebelum kalian menggunakan alatnya harus didata dulu dan dilihat nih alatnya baik dan benar atau tidak. Kalau misalkan alatnya ada yang rusak, dilaporkan. Karena kalau misalkan nanti dikembalikan laborannya lihat alatnya rusak, berarti kalian yang ganti karena sebelumnya kalian tidak melapor, seperti itu. Lalu jika dijumpai alat yang belum diketahui cara menggunakannya, harus meminta bantuan kepada petugas laboratorium atau laboran. Jadi jika misalkan kalian mendapat alat yang baru pertama kali lihat, itu kalau bisa minta petunjuk cara menggunakannya kepada laboran. Karena misalkan alatnya rusak, kalian harus menggantinya. Lalu selama melakukan kegiatan, selalu menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lupa menjaga kebersihan lab. Kalau bisa, disapu dan dipel setiap menggunakan laboratorium. Gunakan jas lab, lengan pendek, pelindung wajah, pelindung tangan, dan sepatu hak pendek dan tertutup selama bekerja di laboratorium. Hati-hati bahan kimia jangan terkena pada lensa kacamata, karena bisa meleleh ya. Lalu dilarang makanan minum, merokok di laboratorium. Jelas tidak boleh ya. Selanjutnya, jika reagen atau reaksi terkena kulit atau mata, cucilah dengan air yang banyak dan konsultasikan kepada petugas laboratorium dan pembimbing praktikum saat praktikum berlangsung. Terutama potong kuku tangan sewaktu akan bekerja di laboratorium, karena dapat
mengotori alat dan bahan jika kalian kotor ya. Lalu persepsikan bahwa semua reagen atau reaksi di laboratorium adalah berbahaya. Jadi jika misalkan kalian memiliki pola pikir kalau misalkan reagen atau reaksi atau bahan kimia itu berbahaya, maka kalian akan lebih berhati-hati seperti itu. Selanjutnya, gunakan lemari asap sewaktu mereaksikan bahan kimia yang menghasilkan gas. Jadi kalau misalkan bahan-bahan kimia yang jika direaksikan menghasilkan gas atau asap, gunakan lemari asap agar asapnya keluar melalui saluran udara yang ada di lemari asap. Lalu dilarang membuang reagen atau reaksi sisa percobaan atau bahan lain yang memungkinkan merusak dan tersumbatnya saluran pembuangan air. Jadi jangan buang bahan kimia sembarangan ya. Jika kalian sudah selesai melakukan praktikum, tanya kepada laboran, ini limbahnya langsung dibuang ke saluran air atau disimpan di tempat limbah gitu. Jadi jangan asal dibuang ya. Selanjutnya, dilarang mengambil reagen atau reaksi langsung dari botol induk atau mengembalikan reagen yang telah digunakan ke botol induk. Jadi misalkan kalian melihat bahan kimia botolnya besar, nah itu botol induk. Itu adalah bahan kimia murni. Jadi tidak boleh langsung diambil, tuangkan dulu ke wadah, misalkan ke gelas kimia, lalu baru kalian boleh ambil. Jangan langsung ambil dari botol induk. Ataupun mengembalikan sisa reaksi ke dalam botol induk. Karena bahan kimia yang sudah dikeluarkan dari botol induk itu sudah terkontaminasi oleh udara terbuka atau dengan bahan-bahan kimia yang ada di sekitar. Jangan dikembalikan lagi ke dalam botol induk. Setelah selesai bekerja, alat-alat dan meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Jadi jaga kebersihan, jangan sampai alatnya kotor, nanti bisa merusak alat tersebut. Ataupun alat kaca yang sudah dibersihkan harus dikeringkan terlebih dahulu baru disimpan, karena bisa kotor dan menimbulkan tumbuhnya lumut. Itu berbahaya ya untuk percobaan, karena nanti bisa merusak data hasil percobaan yang didapat. Bagi perempuan, ikatlah rambut jangan sampai terurai ketika bekerja di laboratorium, karena nanti rambut kita misalkan ada sumber api, rambutnya yang panjang nanti bisa terbakar atau mungkin bisa terkena bahan kimia ya. Ini bahaya juga. Lalu ketika memanaskan cairan dalam tabung reaksi, jangan menghadapkan mulut tabung tersebut ke arah orang lain yang berdekatan. Jadi misalkan ini tabung reaksi ya, misalkan kita panaskan kan di bawahnya. Jangan mulutnya ini jangan menghadap ke arah orang lain, karena nanti jika timbul ledakan akan mengarah ke orang tersebut. Arahkan ke arah udara terbuka atau tempat kosong seperti itu. Lalu jangan mengerjakan percobaan di luar prosedur yang ditetapkan. Jadi jika guru praktikum memberikan percobaan A, jangan sekali-kali kita mengerjakan percobaan B atau di luar petunjuk tersebut, karena bisa membahayakan diri kita sendiri seperti itu. Lalu tidak diperkenankan mengambil alat dan bahan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan ya. Jangan mengambil alat yang tidak berhubungan dengan praktikum kalian gitu. Selanjutnya, penggunaan alat dan bahan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama alat kaca ya. Jangan sampai tersenggol dan jatuh dan pecah kemudian, karena ada beberapa alat kaca yang mahal harganya. Lalu selanjutnya, alat-alat laboratorium yang rusak selama praktikum harus dilaporkan kepada petugas laboratorium. Jangan mencoba untuk memperbaikinya sendiri, karena selain berbahaya, ini juga bisa menambah beban kerusakan alat yang kalian coba perbaiki ya. Misalkan sebelumnya alatnya hanya rusak ringan, ketika kalian coba perbaiki ternyata menjadi lebih parah rusaknya, seperti itu. Lalu selanjutnya, alat, bahan, air, dan listrik hendaknya digunakan seefisien mungkin. Jadi hemat air, hemat listrik, dan juga hemat bahan, karena mahal ya bahan kimia itu. Lalu selanjutnya, reagen atau reaksi bekas praktikum
Yang bisa dipakai lagi harus ditampung pada tempat khusus dan diberi label. Jadi kalau misalkan kalian membuat reaksi atau reagen berlebih gitu, kalian sebaiknya lapor ke laboran, nanti akan diberikan botol untuk menyimpan sisanya, karena bisa digunakan untuk praktikum selanjutnya atau praktikum kelas selanjutnya yang akan menggunakan bahan tersebut. Selain untuk menghemat bahan, itu juga untuk menghemat waktu praktikum selanjutnya. Dan itu semua adalah tata tertib yang ada di laboratorium APL atau analisis pengujian laboratorium. Berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan, bertindak seperlunya, dan juga jaga ketertiban di laboratorium untuk menjaga keselamatan kita dan juga kesehatan kita gitu. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.